Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirkuit MotoGP Mandalika atau Mandalika International Road Circuit dibangun pada bulan Oktober 2019, tepatnya hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019. Jadi hingga saat ini sudah memakan waktu kurang lebih 19 bulan. Di depan kita adalah merupakan galian bekas pemakaman yang sudah direlokasi. Kemudian di sebelah kanan kita adalah trek lurus sepanjang 700 meter yang mempunyai lebar main track 15 meter. Kemudian outer line dan inner line, sisi kiri dan sisi kanan main track masing-masing 12 meter. Begitupun juga dengan pit lane. Sirkuit kebanggaan kita ini dilengkapi dengan dua terowongan atau dua tunnel, di mana tunnel yang pertama adalah tunnel yang kita lihat di depan ini dan pengerjaannya sudah hampir selesai, di mana tunnel ini mempunyai panjang 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Baik sahabat, kita lanjut ke tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada, di mana sirkuit jalan raya pertama di dunia ini yang akan dijadikan sebagai gelaran balapan MotoGP mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Sedangkan di depan ini adalah merupakan inner line di tikungan yang pertama, di mana di sini sedang dilakukan perataan pemadatan di bagian inner line sebelum dilakukan frame coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan sebelum dilakukan pengaspalan. Kemudian di antara main track dan di antara inner line di sini ada penanaman rumput yang cukup luas sekali hingga mencapai ke tikungan yang kedua. Bagi sahabat yang belum mengetahui tentang informasi sirkuit Mandalika, bahwa sebelumnya sirkuit ini akan dibangun 19 tikungan. Namun Carmelo Ezpeleta sebagai bos MotoGP meminta untuk mengurangi 2 tikungan hingga menjadi 17 tikungan. Diganti dengan trek lurus agar melakukan overtaking itu dengan mudah. Karena kalau terlalu banyak tikungan cukup memakan risiko besar untuk para rider. Begitu alasan yang dikemukakan oleh bos MotoGP Carmelo Ezpeleta. Dan ini adalah tikungan yang keempat, di mana di sini kita lihat ujung drainase sedang dilakukan pengerjaan di sini. Kemudian di bagian inner line ada grader juga di sini yang sedang melakukan perataan di bagian inner line. Dan kita lihat di area gravel ya sudah dikerjakan sejak kemarin dan sudah cukup banyak sekali perubahan dan pencapaian di tikungan yang keempat dan juga mencapai tikungan yang kelima. Kemudian ini tikungan yang kelima sahabat. Jadi tikungan ini semuanya sekarang sudah tersambung ya dengan pengaspalan untuk tahap yang pertama. Sekali lagi, untuk pengaspalan tahap yang pertama yaitu ACB sudah dilakukan ya. Jadi sudah tersambung dan sudah berakhir untuk pengaspalan tahap yang pertama. Jadi nanti tinggal menunggu pengaspalan tahap kedua dan tahap yang ketiga. Dan di depan adalah merupakan pengerjaan galian untuk pemasangan drainase wis beton. Kita lihat di bagian inner line untuk pagar pembatasnya ya. Di sini sudah berderet namun belum dipasang dengan besi dan juga belum disambung dengan kawatnya. Dan kita lihat di sini ada tenda yang masih belum dibongkar.
Dan untuk area run up di tikungan ke-6 ini untuk frame coatingnya masih belum ada perubahan, masih baru sebatas ini sahabat kita lihat. Namun di sebelah kiri di sini, tepatnya di sebelah kanan outer line, di sini ada pengerjaan untuk pemasangan atau penggalian untuk pipa-pipa optik dan juga sebagian untuk pipa-pipa wisbeton untuk drainase. Baik sahabat, kita lanjut menuju tikungan yang ke-7 dan juga tikungan yang ke-8, dimana di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8 ini dibangun tunnel atau terowongan yang kedua ya. Terowongan ini mempunyai panjang 117,77 meter, kemudian lebarnya 12 meter dan ketinggiannya kurang lebih sama seperti tunnel yang pertamanya, itu 7 meter. Kita ketahui bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini tadinya direncanakan akan menggelar balapan MotoGP di tahun 2021 ini, tepatnya di bulan Oktober ketika Juni besok lolos homologasi. Namun ketika kemarin ada perwakilan dari Dorna Sport ya, CEO Dorna Sport yang diwakili oleh anak dari Carmelo Ezpeleta yaitu Carlos Ezpeleta, kemudian juga ada Loris Capirossi dan ada Uncini. Ya, setelah melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, Dorna Sport mengatakan bahwa cukup puas dengan pengerjaan atau pencapaian yang dilakukan di sirkuit MotoGP Mandalika. Namun tidak serta-merta untuk Dorna mengadakan balapan MotoGP di tahun 2021 ini. Mungkin berbagai macam pertimbangan dan fasilitas-fasilitas penunjang di sirkuit MotoGP Mandalika ini belum selesai, akhirnya diundur menjadi tahun 2022 di awalnya ya. Jadi nanti kita akan menggelar balapan MotoGP di awal tahun 2022. Jadi cukup banyak waktu bagi kita untuk mempersiapkan ya segalanya dengan matang, seperti pengerjaan untuk tribun, untuk grandstand, untuk pedok ya, untuk podium, kemudian pemasangan-pemasangan yang ada keperluannya di sirkuit MotoGP Mandalika ini sangat banyak sekali, seperti pemasangan lampu, kemudian juga kamera, kemudian pembuatan taman, dan juga ya banyaklah sekali hal-hal yang benar-benar harus dikerjakan dengan matang untuk bisa menunjang gelaran balapan MotoGP di tahun 2022 nanti. Baik, kembali ke trek sahabat, ini adalah merupakan tikungan yang ke-10 ya. Tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan tikungan yang mempunyai gravel paling luas ya. Kita lihat di sini. Dan di area gravel di sini sedang dilakukan berbagai macam aktivitas pengerjaan, mulai dari pemasangan drainase wisbeton, kemudian juga kemarin pemasangan pipa optik dan juga penghamparan biotek, kemudian juga penghamparan kerikil-kerikil halus ya. Dan kita lihat juga di sini ada eskavator yang sedang melakukan pengerjaan di sini ya, dimana di tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Jadi nanti kita bisa menonton sirkuit MotoGP Mandalika ketika nanti gelaran balapan MotoGP, ketika kita bisa ya posisi nontonnya di atas bukit, maka kita akan disuguhkan dengan keindahan pantai Kuta Mandalika. Nah, seperti ini sahabat, pemberian biotek dan juga penghamparan kerikil-kerikil halus di area gravel di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Seperti kita ketahui bahwa untuk tikungan yang ke-11 ini ada drainase di depan sahabat semua ya. Jadi drainase yang memotong lintasan yang langsung tersambung atau dibuang ke laguna. Dan kita lihat di sini masih ada grader yang sedang melakukan perataan di bagian gravel di antara tikungan ke-10 dan tikungan yang ke-11. Dan kita lihat juga di sana ada alat untuk pengikis lintasan ya.
Kemudian untuk area run up-nya di sini masih belum dilakukan pengerjaan, dan di bagian outer lain di sini sudah mulai dikerjakan, dan di sini ada penggalian untuk drainase wis beton, dan kemudian di samping kiri di sini ada galian juga untuk drainase sahabat semua. Nah, kita lihat di sini ada drainase wis beton, dimana di tikungan yang ke-11 ini tepatnya di bawah mobil yang biru itu adalah merupakan ujung dari drainase ya. Jadi drainase di tikungan yang ke-11 ini adalah drainase yang memotong lintasan. Maka dari itu sekarang dilakukan penyambungan untuk drainase yang langsung akan dibuang ke Laguna. Baik, langsung kita menuju ke tikungan yang ke-12, di mana untuk penanaman rumputnya masih tidak berubah sahabat, masih tetap seperti itu. Kemudian ada perubahan untuk drainase wis betonnya, di sebelah kanan sudah dipasang karena sudah tiada. Kemudian di sini juga pagar pembatas beton sudah berderet ya, hanya tinggal menunggu penempatan saja dan penyambungan juga nanti pemasangan kawatnya. Dan di sebelah kanan adalah tumpukan untuk area gravel yang masih belum dihamparkan ya, nanti itu akan dihamparkan hingga ke tikungan yang ke-13 di depan ini. Dan kita ketahui bersama bahwa untuk pengaspalan tahap yang pertama sudah dilakukan dengan sempurna dari mulai trek lurus hingga ke trek lurus kembali, bahwa untuk pengaspalan tahap yang pertama terakhir dilaksanakan hari kemarin. Jadi kemarin adalah merupakan pengaspalan terakhir bagian lapis pertama ya. Baik, kemudian kita juga akan melihat di sini penanaman rumput di area tikungan ke-13 ya. Nah, di sini belum dikerjakan lagi untuk disambung dengan tikungan yang ke-14 di depan, dan ini adalah merupakan drainase buangan. Nah, ini drainase yang dibuang ke Laguna. Jadi drainase yang ada di sirkuit Mandalika itu semuanya ke sini ya, semuanya dibuang ke sini. Nah, seperti kita ketahui ini adalah merupakan area yang paling rendah di antara drainase-drainase yang ada di sirkuit Mandalika. Jadi ini adalah merupakan buangan dari semua drainase yang ada di sirkuit Mandalika. Baik, langsung kita menuju tikungan yang ke-14. Sudah cukup mulus sahabat, namun untuk bagian run up di sini masih belum dikerjakan, dan di sini sedang dilakukan pengerjaan di bagian kanan, yaitu di bagian inner line. Namun kita lihat juga di sini untuk pembuatan drainase ya, di sini untuk tikungan ke-14 masih belum juga diuruk atau ditimbun karena memang belum ada penyambungan dengan drainase wis beton yang besar. Ya, dan di sini kita ketahui bahwa kemarin dipasang drainase wis beton yang sangat besar sekali di sebelah kanan inner line di tikungan yang ke-14. Hingga di sini masih terlihat seperti kolam ya, belum dilakukan pengurugan karena memang belum dilakukan penyambungan untuk drainase. Dan inilah batas pengaspalan kemarin yang sudah dilakukan untuk pengaspalan yang terakhir dalam rangka pengaspalan lapis pertama. Dan kita lihat untuk area run up-nya di sini juga sedang dilakukan penyempurnaan ya, pemadatan. Kemudian juga di area gravel di sini ada bulldozer yang sedang melakukan pengurugan dan perataan di bagian gravel ya. Nah, nanti sahabat setelah ini semua terkonek ya, jadi lintasan sepanjang 4,31 km sekarang sudah diaspal untuk tahap yang pertama, jadi sudah tersambung semua. Nanti kita tinggal menunggu untuk pengaspalan tahap yang kedua, dan nanti kita akan sama-sama menunggu finishing pengaspalan atau pengaspalan terakhir ya. Jadi pengaspalan yang terakhir itu nantinya akan dilakukan secara kontinu tanpa henti sepanjang 4,31 km. Nanti kita akan pantau bersama-sama ya, kita lihat. Baik sahabat semua, demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.